Oke, bertemu lagi dengan gua Bang David. Pada video kali ini gua mau share ya tentang uh, collage conjecture ya, atau rumus matematika yang belum terpecahkan sejak tahun 1937 ya, yang digagas oleh ilmuwan matematika asal Jerman Lothar Collage ya. Jadi disebutnya collage conjecture atau dugaan collage. Nah, teori ini diajukan oleh collage conjecture saat dia berusia 27 tahun ya, atau tahun 1937 ya, karena ilmuwan Lothar Collage ini lahir tahun 1910 dan meninggal tahun 1990 ya. Yang gue baca biografinya di Wikipedia seperti itu. Nah, maksudnya ini membuat video ini untuk apa? Nah, karena kemarin baru gua itu pernah komen di FB gua ya, dan ada yang menanyakan maksud dari lulusan S3 itu mampu membuat ilmu sendiri itu seperti apa. Ya, salah satunya ini ya, video ini ya. Jadi si collage conjecture ini adalah salah satu teori atau ilmu turunan yang dihasilkan oleh si Lothar Collage ini ya. Jadi ini kalau S1 skripsi, S2 itu tesis, S3 itu disertasi, dan collage conjecture ini disertasinya ini boleh disebut disertasi ya, karena dia ilmu baru, adalah turunan dari ilmu matematika. Ilmu matematika itu turun ke ilmu pola bilangan, dan pola bilangan turun lagi ke collage conjecture ya. Salah satu turunan dari ilmu pola bilangan ya. Namun ilmu ini belum tervalidasi, dalam artian belum bisa ada yang menguji ya. Karena gimana ya mengujinya? Kalau secara logika menurut gue itu angka di dunia ini sangat tak terhingga ya, infinitif. Ini pernah diuji oleh semua bilangan bulat sampai 2 pangkat 68 ya. Itu udah berapa kuadriliun atau ke atasnya lagi mungkin ya. Karena sebelumnya kan di teori gua itu di kalkulator biner 8 bit aja kombinasinya cuman sampai 2 pangkat 16. Ya, 2 pangkat 16 itu sekitar 130.000 lebih ya. Kalau 2 pangkat 68 itu, wah. Kalau gue pernah hitung 2 pangkat 32 itu sekitar 4 miliar. Ya, jadi kalau 2 pangkat 68 ya 2 kali lipatnya. Ya, mungkin kuadriliun ya, bisa jadi. Kuadriliun. Oke. Jadi seperti itu, dan ini adalah contoh ya. Jadi collage conjecture ini belum terpecahkan dari tahun 1937 ya. Dalam artian seluruh bilangan di dunia ini belum diuji ya. Baru sampai sebatas 2 pangkat 68. Tapi kalau menurut gue itu untuk sehari-hari atau untuk hitungan masyarakat dunia ya jarang ya pakai angka sampai 2 pangkat 68. Paling sampai miliar, triliun udah mentok ya. Jarang ya. Cuman kelompok ilmuwan dunia ini belum mensahkan, dalam artian belum menemukan penyanggah, dan belum ada rumus formal yang menunjukkan collage conjecture ini bisa diterapkan di semua bilangan bulat ya, baik genap atau ganjil ya, bilangan bulat pokoknya. Karena kan semua bilangan itu kalau menurut collage conjecture, kalau dimasukkan rumus 3n+1 X dibagi 2, ini hasilnya mau kalian memilih 1016, mau 1.076.000, 1.100.000,
dimasukkan ke rumus Collatz konjektur itu bakal menghasilkan angka 1 di ujungnya ya. Ya, jadi ini baru diuji sampai 2 pangkat 68 ya. Oke, jadi untuk penjelasan yang mempertanyakan contoh ilmu turunan apa yang seharusnya bisa dihasilkan oleh S3 ya, seperti inilah Collatz konjektur contohnya. Cuman kita nggak perlu sampai seperti Collatz konjektur ya, karena ini ilmuwan kelas dunia ya. Cuman rumus yang lebih sederhana ya, mungkin ada yang standar lokal, standar nasional, dan standar internasional. Kalau Collatz konjektur itu disertasi berlevel internasional dan belum terpecahkan hampir 100 tahun ya, belum tervalidasi. Oke, ini adalah video contoh aplikasi Collatz konjekturnya ya, atau dugaan Collatz ya. Ini ditampilkan oleh gua ya, nama gua. Dan ini kalau untuk rumusnya itu 3N plus 1 ya. Nah, ini X dibagi 2 itu penjabaran dari gua aja ya. Cuman yang terkenal itu 3N plus 1 atau 3X plus 1. Oke. Ini kita coba memilih dari angka 1 sampai 9 ya. Walaupun sebenarnya kita bisa menguji bilangan bulat apapun ya. Karena ini dari tahun 1937 belum pernah terpecahkan ya. Di sini gua mau menyontohkan gimana caranya angka yang kita pilih bisa kembali lagi ke angka 1 ya, dengan rumus Collatz konjektur. Oke. Nah, di sini ada angka 1 sampai 9. Nah, misalkan kita pilih pertama angka 5 ya. Angka 5. Nah, di sini 5. Karena 5 negatif, berarti kita pakai rumus ini ya, 3N plus 1. Kalau bilangannya yang kita pilih positif, X dibagi 2 ya. Nah, 3, misalkan kita pilih 5 pertama, 5. Nah, 3N plus 1. Nah, N di sini adalah bilangan yang kita pilih. Karena 5 itu adalah bilangan yang kita pilih, jadi 3 dikali 5 ditambah 1, hasilnya 16 ya. Nah, 16 ini bilangan bulat, bilangan genap ya. Jadi 16 dibagi 2 hasilnya 8. Karena 8 bilangan genap, 8 dibagi 2 lagi ya, jadi 4. 4 masih genap, 4 dibagi 2 jadi 1. Jadi sampai 1 ini selesai ya. Nah, kenapa selesai? Nah, karena setelah gua coba masukkan rumus 3N plus 1, apabila misalkan angka 1, jadi 3 dikali 1 ditambah 1 hasilnya 4 ya. Nanti 4 dibagi 2, 2. 2 dibagi 2, 1. Nah, balik lagi, kalau 1 ditambahkan rumus 3X plus 1 ya, balik lagi, jadi looping atau berulang ya. Jadi kalau sudah ketemu angka 1 itu udah selesai. Nah, pertama kita memilih angka 5 ya. Sekarang kita coba memasukkan angka 7 ya. Nih. Oke. Pertama 7, karena 7 bilangan ganjil ya, otomatis kita pakai rumus 3X ditambah dikali 7 tambah 1 ya. Jadi 22. Nah, 22 genap dibagi 2 hasilnya 11. Nah, 11 ganjil. 11 ini 3 dikali 11 ditambah 1, 34. 34 ini genap dibagi 2 hasilnya 17. 17 ganjil kembali. Otomatis kita kali 3 ditambah 1 ya. 17 dikali 3 ditambah 1. Nah, hasilnya adalah 52. 52 karena genap kita bagi 2 jadi 26. 26 masih
genap, dibagi 2 lagi jadi 13. 13 kembali ganjil, masukkan lagi 13 dikali 3 ditambah 1, 40. 40 genap dibagi 2 jadi 20. 20 dibagi 2 10, masih genap juga. Nah, setelah 20 dibagi 2 10, terus masih genap juga. Nah, sekarang 10 dibagi 2 hasilnya 5 ya. Nah, di sini sampai ke angka 5 karena kita pertama sudah memilih angka 5 ya, otomatis ini lihat angka 5, otomatis kita balik ke sini ya. Ya, seperti ini. Jadi bakal balik ke 1 ya. Begitulah praktek dari collage conjecture. Jadi kalian bisa memilih angka berapapun. Karena ini angkanya 1 bit ya. Angka 5, 7, angka single ya. Jadi sudah bisa menghasilkan banyak perhitungan ya. Bisa menghasilkan pola. Mungkin ini kalau kita simulasikan di komputer atau di alat-alat digital, ini akan lebih atraktif ya. Karena ini gua secara manual aja ini. Dan angka yang kita simulasikan adalah angka yang kecil. Oke. Jadi seperti itu cara mempraktekkan collage conjecture ya. Problem matematika yang belum terpecahkan sejak 1937 yang digagas oleh ilmuwan asal Jerman ya, ilmuwan matematika tentunya. Namun walaupun belum terpecahkan, dia sudah memiliki manfaat di bidang-bidang ilmu tertentu, terutama kalau gua ini anak IT. Di bidang IT dia sudah digunakan dalam fungsi hashing ya, MD2 dan MD3 ya. Oke, jangan lupa like, subscribe, and share. Oke.